Next game na ako ah. Pemuda ini bernama Arnel. Ia adalah seorang mahasiswa dan bekerja sampingan menjadi montir di sebuah bengkel milik pamannya. Uang yang dihasilkan cukup banyak. Bahkan ia meminta pamannya untuk bisa terus bekerja di sana. Tapi pamannya tidak mengizinkan Arnel untuk bekerja terus-terusan karena ia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan fokus pada kuliahnya. Dengan begitu, Arnel bisa menjadi orang besar. Beberapa saat kemudian, datang seorang wanita berusia mungkin kurang lebih sekitar 30 tahunan. Namanya adalah Sal. Ia baru saja pindah ke apartemen di sebelah bengkel. Arnel berusaha membantu mengangkati barang-barangnya. Karena sudah dibantu, Sal memberikan uang pada Arnel, namun ditolak. Ia ikhlas membantu. Arnel pun bergegas pergi ke rumah kekasihnya karena malam itu mereka ada janji berkencan. Besok harinya, Arnel mendapat pekerjaan baru, yaitu memperbaiki mobil milik Sal. Dengan mudah, Arnel akan memperbaikinya. Di sini, Sal memegang tangan Arnel sebagai tanda kalau ia percaya padanya. Tapi masalahnya, Arnel menganggap itu sesuatu yang lain. Karena sudah diberi kepercayaan, pada akhirnya Arnel mulai memperbaiki mobil Sal. Tapi sebelum itu, ia masuk ke dalam mobilnya Sal dan membayangkan sedang bermesraan dengan wanita itu. Keesokan harinya, Arnel mengatakan kalau mobilnya sudah selesai dan bisa dipakai lagi. Sal yang habis belanja ke pasar lalu mengajak Arnel untuk masuk ke dalam apartemennya. Dan terjadilah sesuatu yang sangat diinginkan oleh Arnel, yaitu bisa bermesraan dengan Sal di dunia nyata. Sementara malamnya, kekasih Arnel yang bernama Jenna melihat Arnel sedang jalan dengan temannya, entah mau kemana. Intinya, Jenna ini orangnya selalu curigaan. Nagsimba kasi kami ni Mama. Akhir pekan pun selesai dan waktunya masuk kuliah lagi. Di sini Arnel sangat terkejut karena ternyata Sal adalah dosen baru mereka. Arnel terus memalingkan wajahnya menghindari tatapan Sal. Peristiwa itu membuat Jenna kembali curiga pada Arnel. Namun semua itu berubah ketika Sal dan Arnel ketemu di toilet. Parahnya mereka nekat bermesraan di sana. Dan semenjak itu, Arnel mulai bisa tersenyum lagi di kampus. Makin hari, hubungan Sal dan Arnel makin tidak bisa dibendung. Dimanapun mereka ketemu pasti begituan. Bahkan saat jam istirahat pun mereka gas. Jenna bahkan sampai mencari-cari Arnel namun tidak ketemu. Hingga suatu malam, apa yang dikerjakan Sal dan Arnel ketahuan oleh Jenna di bengkelnya sendiri. Jenna yang kesal pun bilang pada Arnel kalau ia sudah tahu apa yang disembunyikan oleh Sal dan Arnel selama ini. Arnel lalu berdalih bahwa ia tidak melakukan itu, tapi percuma saja. Jenna sudah melihat dengan matanya sendiri. Bahkan gadis cantik itu berusaha menjauhkan Arnel dari Sal. Puncaknya, Jenna kesal ketika dosennya itu memberikan nilai buruk pada Arnel. Ia terus membujuk Sal agar mengganti nilai Arnel karena ini menyangkut dengan kelulusan. Sampai pada akhirnya, Jenna menjanjikan akan melakukan apa saja demi semua itu. Sal pun memanfaatkan kepasrahan Jenna tersebut dengan menyuruhnya menggantikan posisi Arnel bermesraan dengannya. Meskipun akhirnya setuju, Jenna bukanlah gadis yang bodoh. Ia merekam aksi mereka dan ditunjukkan pada Arnel. Rencananya, rekaman ini akan mereka berikan pada pihak kampus sebagai bentuk pemerasan.
Di sini Arnel tidak setuju karena ini akan menjadi masalah yang besar. Arnel yang kesal tanpa sengaja mendorong Jenna ke tembok hingga terluka. Peristiwa itu disaksikan oleh Sal. Sal panik dan ingin melaporkannya pada rektor. Namun Arnel mencegahnya, bahkan mengancamnya akan menyebarkan rekaman Sal dan Jenna. Aksidente ang Sal? Arnel memang tidak menyebarkan rekaman tersebut, tapi pada akhirnya Jenna lah yang melakukannya. Sal kemudian dibawa oleh pihak berwajib. Berakhirlah cerita Sal dan Arnel, begitu juga dengan Jenna. Mereka telah lulus kuliah dan Arnel kembali melanjutkan menjadi montir di bengkel. Hoy! Teka. Teka lang, Mala. Asawa mo talaga yan? Opo. Nagbebenta lang po ng inumin, sir. Sabihin mo na si Makoy. Di sebuah pemukiman kumuh, hiduplah sepasang suami istri bernama Makoy dan Krista. Berhubung perekonomian mereka tidak terlalu bagus, Makoy dan Krista ini sama-sama bekerja. Krista bekerja sebagai pedagang minuman keliling, sedangkan Makoy mengurusi ayam jago milik pria bernama Samuel. Perlu diketahui, jika daerah di mana Makoy dan Krista tinggal, mayoritas prianya adalah penggiat taruhan sabung ayam. Sehari-harinya Makoy bekerja bersama seorang temannya yang bernama Diego. Suatu ketika, Samuel bilang kepada teman nongkrongnya kalau ia telah melarang seorang wanita kupu-kupu malam masuk ke arena sabung ayam. Selain mencari pelanggan para pria hidung belang, wanita itu juga ketahuan mencuri uang orang-orang di sana. Nah, di saat yang bersamaan dan tidak jauh dari sana, Krista sedang dicurhati oleh seorang temannya yang bernama Mikai. Mikai mengeluh jika penghasilannya menurun drastis sejak dilarang masuk arena sabung ayam. Ternyata wanita kupu-kupu malam yang dimaksud oleh Samuel tadi tidak lain adalah Mikai ini. Melihat sosok Diego yang saat itu tersenyum genit kepadanya, Mikai pun jadi punya ide untuk memanfaatkan pria itu. Berhubung besok ada sabung ayam di tempatnya Samuel, Mikai pun merayu Diego untuk membantunya masuk ke arena itu. Mau tidak mau, Diego mengiyakan permintaan tersebut karena dirinya sudah mendapatkan layanan ranjang dari Mikai secara gratis. Sialnya, meskipun Diego sudah sangat berhati-hati memasukkan Mikai ke arena sabung ayam, ia tetap ketahuan juga. Pemuda itu pun langsung diberi pelajaran oleh Samuel dan anak buahnya. Di balik penderitaan Diego, ternyata ada Mikai yang tersenyum bahagia. Sebelum ketahuan menyelinap ke dalam arena, wanita itu sudah terlebih dahulu pergi dari sana dengan membawa seorang pelanggan. Tidak seperti istrinya yang bersyukur dengan hidup mereka sekarang ini, Makoy justru mengaku lelah menjadi miskin. Ia ingin memperoleh uang sebanyak mungkin dan segera pergi dari kampung itu. Mendengar keluh kesah suaminya itu, Krista pun hanya bisa menyuruhnya untuk bersabar. Keesokan harinya dengan wajah babak belur, Diego dinasehati oleh Samuel gara-gara menyusupkan Mikai ke arena sabung ayam. Untungnya Diego masih diperbolehkan bekerja di sana. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Samuel, beberapa hari belakangan ini, Makoy telah mempertarungkan ayam jago miliknya di arena sabung ayam. Awalnya ia selalu menang dan menghasilkan banyak uang. Tapi belakangan, ia mulai memperoleh kekalahan hingga terlilit banyak hutang.
Nah, di saat kondisi mulai kacau seperti itu, Diego yang tahu rahasia McCoy malah membeberkannya pada sang bos yaitu Samuel. Alhasil tidak lama kemudian, McCoy harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan pria itu. Tak hanya ia seorang, tapi juga Krista yang ikut-ikutan terbawa. Tidak tahan melihat sang suami dihajar di depan matanya, Krista pun memohon akan melakukan apapun. Akhirnya dengan penuh keterpaksaan, Krista melayani hasrat Samuel di atas ranjang. Bagi Samuel, tubuh Krista ternyata tidak cukup untuk menebus kesalahan suaminya. Dan oleh karena itu, Samuel akan tetap menahan McCoy. Mendengar hal itu, Krista hanya bisa menangis pilu. Sementara itu, Mikai yang mengetahui temannya sedang mengalami kemalangan segera menemui Krista. Di sana, Mikai mengutarakan sebuah ide yang diyakininya bisa menyelesaikan masalah temannya itu. Idenya adalah merayu pesaing sabung ayamnya Samuel untuk mengadakan taruhan lagi. Dan supaya orang itu mau, Mikai dan Krista akan melayani hasratnya dengan cara bermesraan bertiga. Selesai melakukan perbuatan itu, Mikai dan Krista kemudian menemui Diego dan memaksanya untuk menyerahkan kunci rumah Samuel di mana McCoy disekap. Nah, agar Samuel mau mengikuti taruhan sabung ayam itu, Krista pun merayunya dengan menggunakan tubuhnya. Hari yang ditunggu Mikai dan Krista pun tiba. Sabung ayam pun berjalan sesuai rencana, di mana ayam jago milik Samuel akhirnya kalah. Bersama pesaingnya Samuel, Mikai merayakan kemenangan mereka, sementara Krista diam-diam kabur dari sana dan melepaskan McCoy. Meskipun pada akhirnya tidak menjadi kaya, McCoy tersadar jika memiliki istri seperti Krista, ia sebenarnya sudah memiliki segalanya.